Gue punya cerita. Video ini akan mengandung konten tentang pengalaman kekerasan seksual dan isu kesehatan mental yang dapat memicu trauma atau respon emosional tertentu. Tidak disarankan untuk anak-anak atau individu di bawah umur. Harap tonton dengan tanggung jawab pribadi. Guys. Hari ini gue mau spill kelakuan kakak gue yang di luar Nurul. Kisah hidup gue ini bener-bener mirip sinetron deh pokoknya. Eits, kenalan dulu dong. Gue Dina. Jadi, cerita ini bermula waktu gue kelas 1 SMA di Surabaya. Pada masa itu, gue tinggal sama kakak cewek gue yang udah kerja. Namanya Nila. Sama abang gue yang masih nganggur. Namanya Arman. Kita bertiga tinggal di rumah kontrakan sederhana. Dan semua biaya hidup gue dan abang gue itu ditanggung sama Kak Nila. Ya, biasalah ya. Sandwich generation. Kalau ditanya, orang tuanya kemana? Ibu bapak gue ada di Balikpapan, alias mereka udah meninggal cuy. Yang artinya, kita bertiga sekarang adalah anak yatim piatu. Selepas kepergian ibu bapak, Kak Nila itu jadi tulang punggung keluarga. Mau nggak mau dia jadi donatur buat kita. FYI, Kak Nila itu lulusan sarjana ekonomi. Dan sekarang, dia kerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang lumayan lah buat biayain sekolah gue sama kebutuhan hidup sehari-hari. Sampai suatu hari, abang gue, si Arman itu memutuskan buat nyari kerjaan di Pulau Sulawesi. Katanya sih, dia diajakin temen SMK-nya buat kerja di pertambangan di sana. Gue dan kakak sih nggak ngelarang sama sekali. Malahan kita dukung, biar Kak Nila juga nggak jadi tulang punggung sendirian. Akhirnya, dengan modal dana dari Kak Nila buat biaya hidup dia di sana, dan juga tiket kapal, Arman akhirnya memutuskan buat berangkat. Dia berangkat ke pelabuhan, hingga akhirnya dia sampai di Makassar. Alhasil, uang jajan gue dikurangin untuk sementara waktu. Gue sih masih bersyukur, soalnya masih ada kakak gue yang mau ngurusin biaya hidup gue. Nah, semenjak Arman ke Sulawesi, saat itulah Kak Nila mulai berubah. Pernah suatu hari, gue ajak 2 temen cewek gue ke rumah. Ceritanya, waktu itu gue mau ngerjain tugas video bareng. Tiba-tiba, tanpa gue minta, Kak Nila ini nawarin diri. Katanya mau bantu gue dan teman-teman gue buat ngerjain tugas videonya. Kek, tumben amat bejir. Biasanya juga bodo amat dia mah sama beginian. Buat gue itu aneh woy. Soalnya, walaupun saudaraan, gue sama dia super canggung. Dan bisa dibilang gue gak sefrekuensi sama dia. Tapi, semenjak Arman merantau, rumah tuh seakan hening. Karena gue dan Kak Nila jarang banget komunikasi. Ya paling kita cuma ngobrol kalau ada hal yang benar-benar mau diomongin aja. Mode biasa sih kita. Statue, setelan cuek, aduhai. Oke, balik ke topik. Waktu itu gue lagi istirahat sama temen-temen gue di ruang tamu. Kak Nila dengan inisiatifnya yang tinggi, datanglah dia sembari bawa nampan yang isinya teh sama wafer. Ya gue pikir waktu itu mah kayak wajar lah ya. Namanya juga lagi ada tamu. Posisinya, gue duduk bertiga di sofa panjang. Dan Kak Nila duduk di sofa tepat yang berhadapan sama kita bertiga. Awalnya sih, Kak Nila cuma ngobrol santai. Dan kadang juga nanya-nanya. Kayak, kalian kalau ngumpul sering ngapain? Orang tua kalian kerja apa? Terus, sampai momen dimana dia nanya, kalian udah punya pacar belum? Masa cantik gini gak punya pacar? Gue sempat mau negur tuh. Soalnya pertanyaannya merujuk ke arah privacy. Tapi pas lihat reaksi temen gue, mereka sih fine-fine aja. Tapi gak lama setelah itu, Kak Nila jadi aneh. Super aneh. Setelah ngobrol santai, Kak Nila pergilah dia ke kamarnya. Sementara gue dan teman-teman gue pun mulai fokus ngerjain tugas. Soalnya deadline tugas udah mepet banget guys. Gue sama teman-teman gue pindah duduk di lantai. Kita sibuk diskusi mengenai struktur editan tugas video. Terus, entah gimana, Kak Nila ini tiba-tiba muncul di belakang temen gue. Dia duduk gitu. Terus, megangin pundak temen gue. Terus lo tahu apa yang dia lakuin selanjutnya? Kak Nila nyium pipi temen gue. Dicium anjay. Temen gue yang kagetan, refleks lah dia ngeluarin kata-kata mutiara dengan muka yang shock. Ya gue sama temen gue ikutan shock dong. Terus
Karena reaksi kita yang heboh itu, Kak Nila akhirnya pergi dari ruang tamu gitu aja. Setelah kejadian itu, teman-teman gue ngusulin kalau ngerjain tugas di kafe aja lah ya. Mungkin agak traumatis sama perilakunya Kak Nila yang tiba-tiba nyium orang. Gue pernah nanyain sikap Kak Nila yang kayak gitu. Gue minta dia klarifikasi, tapi sayangnya dia nyuekin gue dan bahkan gak nanggepin gue sama sekali. Singkat cerita, waktu gue ngerjain tugas di kafe, temen gue yang pernah dicium Kak Nila mukanya asem mulu. Gue jadi kepikiran, jangan-jangan gara-gara muka gue mirip Kak Nila yang pernah bikin dia trauma. Apa karena gue bau ketek ya? Daripada puyeng, akhirnya gue tanyalah dia punya masalah apa. Awalnya dia ragu mau ngomong, katanya gak enak sama gue. Tapi setelah gue paksa, akhirnya dia cerita. Ternyata setelah kejadian itu, Kak Nila entah gimana caranya bisa dapat akun Instagramnya dia. Temen gue ini di spam chat lah, di spam telepon lah. Padahal temen gue udah blokir berkali-kali, tapi Kak Nila ini selalu aja bikin akun-akun baru. Sumpah aneh banget kan? Kayak stalker aneh gitu kan? Gue sebagai adeknya yang denger cerita ini juga gak nyangka loh. Gue jadi mulai ilfil juga ke kakak gue sendiri. Singkat cerita, setelah tugas selesai, gue dan teman-teman gue jadi canggung. Mungkin mereka merasa gak nyaman sama gue. Pelan-pelan, kita jadi jarang ngobrol. Terus, jadi asing. Gue jadi sedih. Gue nangis kejer di kamar. Dan bertanya-tanya salah gue apa ya? Sampai harus ngadepin kejadian kayak gini. Beberapa bulan kemudian, gue dan Kak Nila dapat info dari Arman. Aduh, yang ini juga lebih gila lagi nih guys. Capek banget gue sejujurnya. Abang gue, si Arman ini, ngehamilin anak orang. Ngehamilin. Udah gitu ceweknya ini seumuran gue lagi. Gue shock banget dong. Tapi anehnya Kak Nila ini malah biasa aja responnya. Justru dia nyuruh Arman balik ke Surabaya, sekaligus bawa ceweknya juga biar bisa dikenalin sama gue dan Kak Nila. Singkat cerita, akhirnya Arman dan ceweknya terpaksa nikah di KUA. Dan semua biaya ditanggung sama Kak Nila. Setelah itu, Arman dan ceweknya Santi tinggal di rumah kita. Gak lama kemudian, Arman balik ngerantau lagi ke tempat semula. Gue bagi kamar sama Santi, pisah kasur juga kok. So far, Santi ini orangnya asik diajak ngobrol. Topik pembicaranya juga gak habis-habis. Kadang, dia cerita soal masa-masa serunya pas sekolah. Sayangnya, dia putus sekolah sejak kelas 2 SMP. Karena orang tuanya gak sanggup biayain uang sekolahnya. Santi juga cerita gimana awalnya dia ketemu sama abang gue. Santi ini kebetulan karyawan toko kelontong di daerah tempat pertambangan abang gue kerja. Jadinya dia secara terus-terusan ketemu sama abang gue. Saking seringnya ketemu dan dirasa cocok, mereka malah memperdalam rasa kasih sayangnya hingga bercocok tanam. Jangan ditiru ya guys ya. Haram. Keberadaan Santi akhirnya bisa ngurangin keheningan suasana di rumah. Seringkali tiap mau tidur, Santi tuh suka curhat tentang kagumnya dia sama Kak Nila. Kayak seorang Kak Nila. Santi curhat, katanya Kak Nila tuh orangnya perhatian, suka traktir jajan diem-diem ke dia buat menuhin ngidamnya. Terus Santi juga cerita gimana kagumnya dia sama kakak gue yang independent woman itu. Ya emang sih, Kak Nila tuh emang mandiri, pinter, dan jago ngatur keuangan. Tapi semenjak kejadian beberapa waktu lalu, gue saranin ke Santi buat jaga-jaga sama Kak Nila. Santi bingung dong, dan nanyain, emangnya ada yang salah kah sama Kak Nila? Tapi gue gak pernah jelasin alasannya. Sampai suatu malam, di pukul 1 dini hari, gue kebangun sama suara aneh. Gue denger suara rintihan orang kesakitan gitu. Dan ini suara perempuan. Gue lihat Santi udah gak ada di kamar. Dengan sigap, gue ambil ponsel dan keluar kamar. Takut Santi kenapa-napa, atau khawatir jangan-jangan ada rampok di rumah gue. Gue nyiapin ponsel buat nelpon polisi. Kalau misalnya gue lihat ada maling atau orang jahat di sini. Gue pelan-pelan jalan menuju ke arah sumber suara, yang ternyata ada di kamarnya Kak Nila. Gue semakin mikir yang enggak-enggak. Jangan sampai Kak Nila diapa-apain dong sama orang. Gue ambil sebuah pajangan di atas lemari dekat pintu kamar Kak Nila. Jaga-jaga buat pukul orang jahat itu. Gue nguping sebentar,
Sampai tiba-tiba suara rintihan itu lenyap. Karena gue khawatir bukan main, akhirnya gue dobrak lah tuh pintu. Brak! Bener aja, ada Santi dan Kak Nila. Dan anehnya lagi, mereka berdua kelihatannya habis melakukan sesuatu yang gak bener. Mereka berdua shock banget liat gue. Gue juga shock liat mereka. Kita jadi kayak, loh, heh. Dengan gagap, gue bertanya, kalian habis ngapain? Tiba-tiba air mata gue jatuh gitu aja. Rasa kecewa mulai menumpuk di hati gue. Waktu itu gue masih SMA, tapi gue tahu banget yang mereka lakukan itu adalah hal yang gak bener. Di malam itu, gue nangis sesegukan dan kabur ke rumah Bu Ida, tetangga gue. Untung Bu Ida dengan sabar masih mau nenangin gue, yang bentar lagi jadi QB ekor 9. Bu Ida yang khawatir nanya gue baik-baik, dan pelan-pelan gue mulai jelasin semuanya. Udah pasti, di awal Bu Ida gak percaya sama yang gue omongin, karena reputasinya Kak Nila tuh bagus banget di mata para tetangga gue. Dia nawarin gue buat anterin ke rumah, sekalian minta klarifikasi sama Kak Nila dan Santi. Tapi gue nolak keras. Gue gak mau lihat muka kakak gue dulu malam itu. Akhirnya malam itu gue nginep dulu di rumah Bu Ida. Dan gue udah mengiyakan Bu Ida kalau beliau akan mengatasi masalah itu. Besoknya jam 10 pagi, gue, Bu Ida, dan Pak RT kumpul di rumah gue. Begitu pula Kak Nila dan Santi. Kita butuh penjelasan dari Kak Nila dan Santi. Karena gue udah gak bertenaga dan masih shock, akhirnya diwakilin deh tuh sama Bu Ida. Setelah babi bu uwo, akhirnya Kak Nila jujur kalau ternyata dia itu belok, alias sukanya sama perempuan juga. Sedangkan Santi katanya baper karena selalu diperhatiin sama Kak Nila. Kak Nila berusaha minta maaf ke gue, tapi gue udah terlanjur geli liat dia. Arman udah dikasih tahu info soal Kak Nila dan Santi, tapi dia justru malah hilang tanpa jejak. Abis itu, Kak Nila dan Santi juga ikut hilang entah kemana. Setahu gue, gak lama setelah itu, mereka pindah, gak tahu kemana. Sementara gue, akhirnya dijadiin anak angkat sama tante gue yang ada di Semarang. Ini semua berkat kebaikan Bu Ida, yang mau repot bantuin kehebohan hidup gue juga sih. Gue pun menjalani hidup baru setelahnya. Semua biaya hidup gue ditanggung sama tante gue, yang kebetulan single parents. Anak kandungnya udah kerja di luar negeri, dan gue juga bisa lanjut kuliah berkat beliau. Beliau juga negesin ke gue untuk gak usah lagi ngelakuin segala jenis koneksi sama Kak Nila, Arman, ataupun Santi. Buat beliau, mereka tuh udah berhasil jelek-jelekin nama keluarga. Apalagi pas berita Kak Nila dan Santi sempat viral di media lokal Surabaya. Sampai-sampai tante gue minta media itu supaya beritanya di take down dengan kasih uang kompensasi yang cukup besar. Dan bulan kemarin, gue akhirnya udah selesai kuliah, guys. Dilihat-lihat perjalanan cerita hidup gue ada-ada aja deh. Semoga dari perjalanan hidup gue ini, kalian bisa ambil hikmahnya ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di cerita GPC berikutnya. Bye! Hai, welcome to my guys. Selamat datang kembali Sobat Penat GPC. Salam kenal, gue Weni. Kali ini, gue mau sharing cerita asmara gue yang plot twist abis. Pokoknya, kalau dipikir-pikir mah kayak anjir lah, bisa-bisanya gue diginiin. FYI dulu sedikit, saat ini usia gue 27 tahun. Dan cerita ini baru banget kejadian sama gue tahun lalu. Kayak kebanyakan orang, di usia 26 pengen aja gitu punya pasangan yang bener-bener serius. Walaupun emang kata orang usia hanyalah angka. Tapi di kehidupan yang dewasa ini, buat gue kadang butuh banget punya teman ngobrol atau buat cerita. Apalagi abis menghadapi hari sepulang kerja dan suntuk banget sama deadline. Ya intinya gue pengen cari jodoh. Walaupun gak buru-buru banget, tapi usaha dikit mah gak salah dong. Gue coba mulai dari ikut beberapa komunitas yang sesuai sama hal yang gue senengin. Kayak komunitas jalan-jalan, komunitas lari, komunitas baking, komunitas pencinta komeng. Uhui! Ya, pokoknya gue coba cari circle baru supaya upgrade lingkar pertemanan gitu deh.
Siapa tahu ternyata jodoh gue ada di antara orang-orang baru yang gue temuin ini. Singkat cerita, hari-hari berlalu. Temen gue nambah, tapi belum juga kelihatan nih hawa-hawa jodoh gue. Yang deket mah ada aja sih. Kadang juga ada yang ngajak jalan bareng, sekedar buat nonton konser atau buat dinner asik. Tapi semuanya hilang timbul. Minggu ini jalan sama gue, minggu depan udah jalan sama yang lain. Ya nggak salah sih, namanya juga nyari yang cocok. Gue juga sama aja. Minggu ini sama Mas Bayu, minggu depan sama Om Andre. Wadaw! Sampai suatu hari, ada nih satu cowok mulai deketin gue. Kebetulan, gue udah kenal dia dari komunitas lari. Kita beberapa kali emang suka janjian lari bareng gitu. Karena daerah tempat tinggal kita juga nggak begitu jauh. Sebut aja namanya Aldi. Dia nih orangnya supel. Asik banget deh kalau diajak ngobrol. Fisiknya juga oke banget kalau gue bilang. Kulitnya bersih, kemana-mana selalu wangi. Tinggi badannya juga bagus. Semuanya secara fisik di mata gue dia tuh pokoknya oke banget deh. Hari itu, Aldi ngajak gue keluar di malam minggu buat nongkrong di GBK. Katanya dia nyari temen aja buat ngobrol. Ya karena gue juga ngerasa gabut dan dia juga orangnya asik. Akhirnya gue iyain. Akhirnya kita ketemuan malam itu sambil ngeliatin orang main softball. Kita duduk-duduk di taman sekitarnya gitu. Kita ngobrol banyak, jajan banyak, sampai nggak sadar tuh udah tengah malam. Dia anaknya asik banget sih. Suruh diajak ngobrol apa aja. Udah gitu, selera kita juga banyak yang sama. Setelah malam itu, kita jadi makin sering ketemuan di GBK. Kayak biasa, buat nonton softball, sembari jajan-jajan gitu. Ngobrol, kadang sembari main board game, atau bawa gitar kita nyanyi-nyanyi. Terus, karena setiap minggu kita selalu kesini, akhirnya gue nanya, kapan-kapan ke akuarium yuk? Bosen gak sih tiap minggu kesini terus? Dia langsung jawab, boleh. Sorry ya, gue sekalian nonton temen gue lagi main soalnya. Kata dia sembari kepalanya seolah nunjuk ke arah temennya gitu. Terus gue cuman kayak, oh. Gue pikir di umur segini punya temen yang awet tuh keren juga ya. Dengan dia melakukan ini, berarti dia suportif banget gak sih sama temennya? Hari-hari berlalu, gue sama Aldi semakin deket dan semakin nyaman aja. Sampai di malam tahun baru 2024, kita main bareng lagi tuh. Dan banyak ngobrol juga di situ. Wen, seru deh ngobrol sama lu gini. Pengen tiap hari. Tapi lu gini juga gak sih sama cowok lain? Tanya dia. Gue jawab lah, enggak lah. Jarang banget gue nemu cowok yang nyambung banget sama gue kayak lo gini. Harusnya tuh gue yang nanya. Lo kan yang sering ngomong gini ke banyak cewek. Kata dia, enggak dong. Sama kayak lo, gue juga susah nemu yang sefrekuensi. Kata gue mah, kita pacaran aja sih. Nyeplosnya enak bener bejir. Kita berdua langsung ketawa awkward di situ. Diem bentar, lihat-lihatan, terus gue jawab, gas kali. Dah, begitulah. Akhirnya kita jadian dengan cara yang sangat random. Di bulan ke-8, Aldi mulai sering ngilang. Tiba-tiba nggak ada kabar 2-3 hari. Balik-balik kayak nggak ada dosa dan nggak terjadi apa-apa. Gue di situ mulai kesel. Akhirnya, pas kita ketemu di weekend, gue coba bahas ini sama dia. Kamu kenapa sih, Bi? Belakangan ini sering banget ngilang dan gak ada kabar. Kerjaan kamu lagi sibuk banget kah? Si Aldi cuma jawab kayak ogah-ogahan gitu. Biasa deh itu. Aku habis banyak kerjaan. Begadang terus. Tidur cuma sejam 2 jam doang sehari. Habis itu dia langsung coba ngalihin pembicaraan. Gue setelah itu berusaha percaya aja. Walaupun sebenarnya agak ganjel sih di gue. Masa iya dia gak punya waktu sama sekali sih buat sekedar bales chat atau ngabarin gue? Selang beberapa hari, ada kejadian membagongkan lagi nih. Ceritanya waktu itu, gue lagi ada acara kantor, pergi ke Bandung, dan nginep di salah satu hotel di sana. Nah, tiap malam tuh gue biasanya keluar dulu kan sama temen-temen gue buat cari makan di luar dan nongkrong dulu. Pas gue masuk hotel, di meja resepsionis gue lihat ada Aldi dengan koper kecil di sebelahnya. Gue diem bentar kan, buat mastiin kalau itu beneran Aldi. Dan gue coba telepon ke WA, karena belakangan ini dia lagi ngilang lagi nih. Semua chat gue nggak ada yang dibales. Pas gue telepon, dia sempet ngeluarin HP-nya gitu. Dan cuma dilihat doang dong telepon dari gue, terus gak diangkat sama dia. Sialan nih orang. Gue yang kesel, udah siap-siap tuh mau nyamperin dia. Temen gue sampai bingung banget sama tingkah gue yang udah mau ngereok. Tapi
Belum sempet gue samperin si Aldi, tiba-tiba ada cowok yang nyamperin dia. Dan langsung ngerangkul gitu dari belakang. Ngerangkul yang dari bahu gitu ya. Ini badan si cowok yang baru dateng emang kelihatan lebih tinggi dan berisi daripada si Aldi. Terus si Aldi malah senyum-senyum kesenangan gitu guys. Gelagat dan bahasa tubuh dia tuh juga jadi beda banget. Anjir lah kata gue teh. Mereka habis itu jalan ke kamar. Ini kebetulan banget juga. Jalannya searah banget sama kamar gue. Akhirnya gue sama temen gue ngikutin dia dari belakang dengan jarak yang lumayan jauh, biar nggak kelihatan banget kalau lagi ngikutin. Perasaan gue udah campur aduk banget nih. Pikiran juga udah kemana-mana. Masa iya sih dia begitu? Perasaan waktu sama gue dia bener-bener aja deh. Selama di belakang mereka, gue lihat sendiri si Aldi sama cowok ini tuh kayak pasangan anjir. Aldinya kayak lagi cerita gitu ke cowok ini. Kayaknya dia lagi bete, terus sama si cowok ini dipuk-puk kepalanya dan dielus pundaknya. Seolah bilang, nggak apa-apa, sabar ya sayang. Atau ini cuma imajinasi gue aja sih? Dah gila pikir gue. Gak lama mereka sampai di depan kamar dan mau masuk ke dalam. Nah, di saat itulah gue beraksi. Gue langsung samperin dia di depan pintu dan gue langsung panggil dia. Aldi, kayak pura-pura shock gitu gue. Padahal mah shocknya udah dari tadi. Dia langsung nengok dan mukanya langsung panik gitu. Weni, kamu ngapain di sini? Cekcok lah gue saat itu. Kurang lebih dramanya kayak gini. Kamu yang ngapain di sini? Kamu kemana aja? Aku chat nggak ada yang dibales. Aku telepon nggak diangkat. Terus sekarang kamu malah lagi ngamar sama ini cowok? Ya, kerjaan aku kemarin lagi banyak banget, Wen. Ini baru sempet keluar bareng temen aku. Ya kalau gitu, kenapa tadi pas aku telepon kamu nggak angkat? Atau jangan-jangan kamu? Gue curiga banget tuh. Gue curiga sebenarnya dia ini doyan cowok. Itu, ya aku lagi mumet aja. Soalnya kamu berisik banget dari kemarin. Emang cowok tuh suka ngeselin ya. Padahal yang bikin gue tantrum dan berisik dia sendiri. Siapa suruh ngilang tanpa kabar kan? Gue bales. Jadi selama ini kamu ngilang tuh lagi ngamar sama dia? Gue tunjuk si cowok yang ada di belakangnya. Aldi masih diem. Tapi gak lama kemudian dia bilang, iya Wen, gue juga suka sama cowok. Jeder anjing. Selama ini gue pacaran sama... Dah lah. Gue gak bisa berkata-kata lagi. Setelah kalimat itu, semua diem. Gue shock. Cowoknya Aldi shock. Temen gue juga shock. Ini gue rasa setan juga ikutan shock deh. Setelah itu, gue langsung pergi ninggalin mereka. Gue udah gak tahu harus ngomong apa lagi. Gue blok semua sosmed dan jalur komunikasi ke Aldi. Gue bersihin semua foto kita di galeri. Gue hapus chatnya. Pokoknya semua jejak-jejak tentang dia gue hapus semuanya. Bisa-bisanya gue kalah sama... adalah pening sendiri gue ngebayanginnya. Gara-gara kejadian ini, gue makin trust issue sama laki-laki yang gue temuin secara random. Dan belum jelas pula asal-usulnya. Akhirnya, gue lebih milih buat damai dulu sama diri sendiri. Gue mau sembuh dulu dan fokus sama hobi baru gue sekarang, yaitu free diving. Alhamdulillah, gue yang disibukkan dengan kerjaan, cita-cita, dan latihan free dive, jadinya bisa ngembaliin energi positif lagi ke diri gue. Walaupun di hubungan yang sebelumnya gue sempet gagal, dengan plot twist gak jelas, gue masih punya harapan baik buat hubungan gue di masa depan. Lagian, gue juga masih punya cukup waktu buat bener-bener cari pasangan lagi yang cocok dan gak zonk kayak si Aldi itu. Lebih baik kita telat menikah, tapi dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, ketimbang buru-buru tapi salah orang. Gak apa-apa guys, kita enjoy dulu aja sama hidup. Dah, sekian cerita dari gue. Sampai ketemu di cerita berikutnya yang mungkin bakal lebih seru. Bye! Hidup emang banyak ya lika-likunya. Tapi cerita gue yang ini likunya terlalu ngagetin. Alias plot twist abis. Halo, kenalin, gue Laras. Gue berasal dari sebuah pulau yang terkenal dengan ekuatornya dan segala hal horornya. Yap, Kalimantan. Eits, tapi kali ini gue bukan mau membawakan kisah horor, melainkan kisah perjalanan hidup kakak sepupu gue yang super duper bikin nyesek, pengen marah, pengen nangis, dan lempar meja.
Oke, tanpa babi bu, kita langsung aja ke cerita ya. Jadi, kakak sepupu gue ini namanya Revana. Biasanya gue panggil Kak Revi. Nah, Kak Revi ini tuh dari dulu selalu berkelakuan baik. Gak pernah tuh namanya deketin perilaku zina atau pacaran. Karena emang kebetulan juga keluarga besar kami itu cukup agamis. Apalagi ayahnya Kak Revi ini juga pengurus masjid dan ustadz di daerah kita. Kak Revi ini menurut gue anaknya baik banget. Cantik pula. Tipe wajahnya tuh kayak adem ayem macam ukti-ukti yang diimpikan lelaki gitu. Dari SMP sampai SMA, Kak Revi tuh gak pernah pacaran. Ini kalau bisa dapat penghargaan, Kak Revi udah menang juara bertahan sebagai jomblo paling awet deh. Sampai akhirnya Kak Revi beres SMA dan lanjut kuliah jurusan pendidikan IPS di salah satu univ negeri di Pontianak. Selama perkuliahan berlangsung, biaya pendidikannya ditanggung oleh mama dan saudara-saudaranya. Karena paman gue ini selain pekerjaannya sebagai pengurus masjid dan ustadz, beliau hanya seorang pedagang ikan di pasar. Jadi, iya, paham lah ya gimana sulitnya ekonomi rumah tangganya. Nah, selama perkuliahan, Kak Revi ini sebenarnya juga sama aja kayak dia di waktu sekolah dulu. Gak pernah sekalipun pacaran, tapi kali ini dia punya kenalan laki-laki. Kita sebut aja namanya Janu. Nah, Janu sama Kak Revi ini pas kuliah cuma sebatas teman aja. Dan sempet hilang kontak lah setelah kuliah. Sampai akhirnya setelah 3,5 tahun berjuang kuliah, Kak Revi lulus dengan aman dan lancar aja tuh jalannya. Kayak jalan kalau nggak dikorupsi. Cuaks! Anjay. Lalu Kak Revi mengajar di sekolah MTS swasta di daerah kita. Semua fine-fine aja, semua muridnya juga suka diajar sama dia. Sampai suatu hari di tahun 2022, Kak Revi mulai mutusin untuk mencari jodoh. Karena memang merasa udah siap untuk menikah. Nah, nih dia nih guys, awal mula cerita yang akan membawa kita pada akhir yang membagongkan. Sini merapat. Jadi awalnya, Kak Revi ini dikenalin sama temen-temennya. Sama seorang cowok yang asalnya masih satu daerah sama kita. Sebut aja namanya Danang. Mereka perkenalan lah tuh, das-des-dos, was-was-was. Gak kerasa udah 2 bulan kenal nih tiba-tiba. Sampai akhirnya, Kak Revi ajak Danang dong ke rumah. Niatnya sih buat kenalan sama paman dan bibi gue, alias bapak dan ibunya Kak Revi. Singkat cerita, setelah datang ke rumah dan diajak ngobrol ngalor ngidul sama bapaknya Kak Revi, tiba-tiba Dana langsung ditembak dengan pertanyaan yang bikin jantungan nih sama bapaknya. Jadi, kapan mau nikahnya? Kak Revi dan Danang syok dong, karena niat awal datang ke rumah sebenarnya cuma mau perkenalan doang. Tiba-tiba malah ditodong pertanyaan kayak gitu. Ya, akhirnya Danang cuma bisa jawab dengan ketawa kecil dan bilang, lihat dulu kondisinya ya pak. Kayak gitu. Kak Revi akhirnya nahan malu deh selama pembicaraan. Dia takut Danang malah ilfil karena kesannya dari keluarganya kayak ngebet banget pengen anaknya dinikahin. Dan jeng-jeng, iya bener aja. Danang memutuskan untuk udahin hubungan mereka. Akhirnya Kak Revi jadi ngedown, padahal baru pertama kali nyoba. Tapi bagusnya Kak Revi gak berlarut-larut sih sama kesedihannya. Di pertengahan tahun 2022, Kak Revi kembali dipertemukan sama Janu. Ingat kan, cowok yang sempat hilang kontak sama dia di zaman kuliah dulu. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya melakukan pendekatan nih, yang lebih serius kali ini. Dan alhamdulillahnya, ternyata mereka cocok dan memutuskan untuk pacaran sebentar. Sekitar 3-5 bulanan lah kurang lebih. Baru kemudian mereka tunangan. Sampai suatu hari, gue ketemu sama bibi gue di rumahnya Kak Revi. Terus gue dikenalin deh tuh di situ sama Janu. Dia ngenalin dirinya gitu pakai aksen Melayu. Halo, ada namanya siapa? Panggil aja Bang Janu ya. Ya gitulah guys, Melayunya. Di situ gue ngerasa suaranya tuh kayak good boy banget. Udah gitu orangnya juga ganteng yang adem gitu, mirip sama Kak Revi. Gue sampai speechless gak bisa berkata-kata. Iya, singkatnya di situ kita kenalan dan ngobrol-ngobrol sedikit. Gue sampai gak bisa berhenti senyum sih, saking segernya pandangan mata. Gue yakin keluarga gue juga pasti seneng deh kalau tiba-tiba denger Kak Revi udah ada calon.
kabar gembira untuk kita semua. Kakak Revi kini ada calonnya. Anjay. Singkat cerita, Kak Revi akhirnya dilamar dan menikah di bulan Juli. Tapi sebenarnya dalam hati gue ngerasa kayak ada yang ganjel. Bukan yang gak mau ikut berbahagia loh ya. Tapi kadang kalau jalan terlalu mulus tuh juga aneh gak sih? Oke, untuk sementara gue gak peduliin perasaan aneh ini. Dan segalanya terus berjalan lancar sampai akhirnya kita dapat kabar kalau Kak Revi udah mengandung anak pertamanya. Keluarga besar kami seneng dong. Karena gimana pun juga, ini rezeki yang dikirimin Allah untuk kita. Di tengah berita menggembirakan dan ekspektasi keluarga yang akan menambah anggota baru yang kecil, imut, dan gemas ini, tiba-tiba badai besar datang menghantam kami. Terutama Kak Revi. Di akhir tahun 2023, Janu ditangkap kepolisian. Kalian tahu karena apa? Karena memperkosa murid SMP-nya sampai hamil 7 bulan. Biad. Marah banget gue dengernya. Kak Revi yang dengar kabar ini jelas aja langsung shock, lemes, dan nggak tahu harus bereaksi apa lagi selain nangis. Paman dan bibi gue yang saat itu juga lagi beda kota sama Kak Revi langsung datang nyamperin Kak Revi pas dengar kabar itu. Di tanggal 3 Januari 2024, malam hari, gue lihat ada kasus guru memperkosa murid sampai hamil 7 bulan di Pontianak. Dan muka pelaku terpampang nyata, tanpa sensor, dan gue kenal banget dengan wajah itu. Itu Janu. Si Bang Janu, Karena fakta yang lebih ngagetin lagi adalah ternyata dia melakukan hal tersebut tepat sebulan sebelum mereka menikah. Setelah kejadian itu, Janu kena hukuman 15 tahun penjara. Dan Kak Revi melanjutkan hidupnya, walau dengan terseok-seok bukan main sih. Tapi beliau berhasil bertahan dan gue bangga banget sama dia. Kak Revi juga akhirnya berhasil melahirkan anak laki-laki yang lucu dan menggemaskan. Dia juga sekarang tinggal bareng sama orang tuanya. Akhirnya semua selesai walau dengan banyak air mata. Tapi beruntungnya keluarga kita masih bisa saling menguatkan. Teman-teman, makasih banget udah dengar cerita gue ya. Dan makasih banget buat semua perempuan di luar sana yang udah milih bertahan hingga detik ini walau hidup jalannya nggak mudah. Pelajaran untuk kita semua, kalau memilih pasangan harus hati-hati dan kenal betul dengan pribadi, lingkungan, dan keluarganya. Gue marah banget dengan kejadian yang menimpa Kak Revi ini. Karena Kak Revi nggak pantas diperlakukan seperti ini. Gak ada satupun perempuan yang pantas diperlakukan seperti ini. Gue sayang banget sama kalian. Semoga cerita kali ini bisa bikin kalian lebih melek untuk hati-hati pilih pasangan hidup ya. See ya! Hai, kenalin. Nama gue Nana. Bukan Nono, bukan Nini, apalagi Nunu. Hehehe. So, di sini gue mau curhat. Boleh dong, masa enggak? Jadi, ini tuh bermula saat temen gue namanya Lisa ngenalin gue sama salah satu bot kencan di Telegram. Sebenarnya gue main bot ini karena gabut dan gak berharap buat dapat pasangan juga sih. Nah, singkat cerita, gue main bot ini tuh udah 3 mingguan. Karena gue mikir gue agak bosan main bot ini, gue mau udahan aja lah mainnya. Gak taunya tiba-tiba cicak di dinding, diam-diam merayap. Pas gue mau udahan main bot, ada satu chat masuk. Sebenarnya cuma ngechat oit doang sih, tapi entah kenapa hati gue bergerak buat ngeladenin chat itu. Ya, hitung-hitung buat terakhir kali main bot lah. Si cowok ini sebut aja Juan. FYI, kita ini satu kampus. Ya, tapi dia junior gue, beda fakultas. Berarti di sini gue lebih tua ya dari si Juan. Pas itu Juan nanya gue di mana. Gue bilang gue di perpus. Gak taunya dia mau nyamperin. Terus kata gue gak usah. Lagian kan baru sehari juga kita chatan. Ya gue takut lah. Tapi ternyata dia beneran nyamperin gue. Tapi pas itu gue buru-buru pulang aja. Karena gue beneran takut. Gue nyuruh si Juan buat pulang aja via chat. Terus gue juga say sorry gitu sama dia. Dia balas chatnya sih. Dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Ya udahlah ya. Gue anggap ini clear.
Terus habis itu kita makin intens nih chatan. Bahkan sering teleponan juga. Gak tahu kenapa ya, gue ngerasa nyambung aja sama dia. Nah, gue kan belum pernah lihat mukanya si Juan nih. Gue penasaran lah. Kebetulan Juan itu satu jurusan sama temen gue si Lisa. Terus kata si Lisa gini, ya udah nanti gue cari tahu aja di kampus tuh anak yang mana. Soalnya meskipun Lisa satu jurusan sama si Juan, ternyata dia belum tahu anaknya yang mana. Gue juga cukup menghade aja deh. Waktu pun berlalu, tapi sampai 1 bulan gak ada perubahan juga. Lisa tetap gak nemu si Juan ini. Sebenarnya si Juan ini sering banget buat ngajak gue ketemu, tapi gue gak mau. Soalnya masih agak takut gitu loh buat ketemu sama stranger. Atau gue emang anaknya pick me aja ya? Entahlah. By the way, pas gue chatan sama si Juan di Telegram dalam sebulan ini, dia kadang sering ngilang gitu. Terus pernah juga kita berantem gak jetot karena ternyata dia bilang dia agak sakit hati. Pas waktu itu dia nyamperin gue ke perpus, gue malah pulang. Ya gue kayak langsung, hah? Kan gue udah bilang jangan ke perpus buat nemuin gue. Kan lu sendiri yang inisiatif tanpa gue minta. Terus ya udahlah kan. Ada tuh seminggu kita gak chatan lagi. Berlanjut ke bulan kedua, dia mulai ngubungin gue lagi nih. Terus dari situ gue beraniin diri buat ketemu sama Juan. Pertama gue liat si Juan, dia ini bukan termasuk cowok yang ganteng sih. Ya gak jelek juga, ya biasa aja lah gitu. Pas pertama kali ketemu, dia gak berhenti bilang kalau gue tuh cantik lah. Sampai mau budek gue dengernya. Ya gue sebenarnya dibilang kayak gitu berkali-kali, ya salting juga lah. Walaupun gue tahu mungkin itu bohong ya, biar cuman nyenengin gue doang. Pas gue udah pulang first meet itu, gue agak ketar-ketir ya. Takut bakal di ghosting. Ya walaupun ini pengalaman pertama kali gue begini sih, tapi alhamdulillahnya pas itu enggak. Malahan kita jadi sering ketemu gitu. Kita ke pantai, ketemuan di kampus, pergi ke danau. Ya pokoknya gitulah. Teleponan juga intens banget. Bahkan sleep callan sampai pagi gitu. Singkat cerita, gue lagi ketemu sama Juan pas udah mau 2 bulanan dekat. Gue ditembak nih. FYI, gue udah ditembak beberapa kali sama dia, tapi selalu gue tolak. Soalnya gue juga mau yakinin diri gue sendiri dulu. Terus ya udah kan, ya setelah beberapa kali ditembak dan gue tolak, akhirnya gue mau tuh terima dia nih. Nah, di sini gue tiba-tiba penuh dengan plot twist. Pas malamnya kita jadian, besok paginya gue iseng dong cek akun TikToknya si Juan. FYI, di akun TikToknya dia tuh cuman gue doang yang di follow. Nah, pas paginya gue lihat, loh, kok nambah 1 ya yang dia follow? Gue cek lah akun TikToknya yang dia follow. Ternyata itu akun dia yang satu lagi. Gue liat lah akun dia yang satu lagi, dia follow siapa aja. Gue nemu ada satu akun yang foto profilnya kayak cewek sama cowok gitu. Gue bukalah tuh profil, dan kalian tahu itu apa? Itu akun ceweknya. Damn, shock lah gue. Terus gue chat lah si Juan. Pokoknya gue SS tuh semuanya. Gue bilang, kok lu bisa sih jahat banget sama gue? Sama cewek lu juga. Dan kalian tahu dia bilang apa? Sebenarnya aku gak jahat sama kamu. Aku udah putusin cewek aku itu. Soalnya dia suka selingkuh. Tapi dianya yang gak mau aku putusin. Dan bla 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 bla. Pokoknya dia jelek-jelekin si cewek ini deh. Jujur gue sakit hati banget pas itu. Kasian juga sama ceweknya. Sebenarnya gue mau banget nih cepuin Juan ke si cewek ini. Tapi si ceweknya tuh kayak kelihatan bucin banget. Ntar yang ada malah gue yang kena semprot. Padahal mah ini kan akal-akalan si kampret Juan aja. Yang bikin gue lebih shock lagi, pas gue cek ulang, ternyata si cewek ini masih kelas 1 SMP, jir. Kan masih underage ya berarti. Sialan emang si Juan. Dan kalian tahu apa? Mereka udah setahun lebih pacaran. Yang berarti si cewek masih SD dan si Juan ini udah kuliah. Mereka tuh mulai pacaran. Nyet, apaan ini? Berarti si Juan ini By the way, sekarang hitungannya si Juan ini udah mau masuk sebagai mahasiswa semester akhir. Ya kalian bayangin aja sendiri umurnya. Apa gak tambah shock gue? Terus belum cukup sampai situ doang. Ternyata nama si cewek ini namanya sama kayak gue, Nana juga. Kan anjing ya. Dan ternyata si ceweknya ini sahabatnya adiknya si Juan. Jadi gimana nih? Si Juan ini punya adik cewek. Nah, adik ceweknya dia sama adiknya ini sahabatan. Buset, otak gue udah gak bisa nerima tsunami fakta ini, anjir. Bener-bener literally
gue udah gak tahu mau berkata-kata apa lagi. Sakit hati, kecewa, jijik. Kayak kenapa gue harus tahu kalau dia punya cewek pas gue jadian sama si Juan malamnya. Mana ceweknya underage lagi. Kalau kalian nanya, emang pas deket kemarin-kemarin gue gak cari tahu dulu kalau dia punya cewek? Ada kok, gue cari tahu banget malah. Mulai dari cari IG-nya dia dan lain-lain lah. Si Juan ini gak main IG ternyata katanya. Gue udah coba tuh cari-cari IG angkatan dia, IG temannya si Juan, tetep aja gak nemu. Di FB gue cari, pokoknya semuanya gak ada. Bahkan ya, tiap gue teleponan sama si Juan, pernah kok adenya ada sama dia pas teleponan itu. Jadi harusnya si adenya tahu kan kakaknya ini teleponan sama cewek lain. Pokoknya sumpah, gue cari tahu banget sebelum nerima si Juan ini kalau dia ada cewek atau enggak. Tapi sumpah hasilnya nihil. So tanpa pikir panjang, gue putusin dia dong. Udah, itu aja cerita dari gue. Sekarang gue lagi berusaha buat ngelupain ini semua. Pesan gue buat kalian semua, ST1 sama bakwan 2. Maksudnya gini, hati-hati deh kalau kenalan sama orang asing dari sosial media. Jangan langsung percaya, apalagi buat mulai hubungan lebih dari temen. Semoga ceweknya si Juan ini cepetan sadar deh kalau cowoknya tuh manusia brengsek. Hula, kenalin, gue Nabila. Gue adalah seorang HR di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Di sini gue mau cerita soal teman baru gue nih di kantor. Jadi, teman HR gue ini lagi cari kebutuhan rekrut karyawan baru untuk mengisi posisi staff procurement. Dan untuk kualifikasinya menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Secara garis besar nih, kerjanya nih kayak hubungin vendor untuk negosiasi, mengelola inventory, mengatur anggaran pembelian dan lainnya. Nah, hire-lah kita satu kandidat yang qualified, namanya Tania. Tapi ternyata di tim HR ini ada yang mau resign nih. Jadi mau gak mau si Tania ini harus segera gantiin posisi ini. Jadi dioperlah Tania buat ke departemen gue sebagai staff HR buat nge-backup kerjaan temen yang mau resign itu. Ya gue happy jelas, artinya gue gak harus kerjain kerjaan temen gue yang resign itu kan. Oh iya, gue mau jelasin nih perawakan Tania ya. Jadi Tania ini kecil, imut, tapi raut mukanya tuh selalu kelihatan lelah dan kurang tidur gitu. Dia juga pendiam, rajin, dan kerjanya bagus. Set-set gitu dah. Saking pendiamnya nih, kadang kita sampai segan ngajakin dia bercanda. Beberapa kali diajak main pas pulang kerja pun, dia gak pernah mau. Diajak pulang bareng sama temen yang angkotnya sejurusan, juga gak pernah mau. Dia selalu pulang belakangan, di saat orang-orang pada pengen tenggo. Pokoknya kelihatan banget deh dia jaga jarak sama kita. Ya kita mikir, mungkin dia emang orang introvert akut kali ya. Nah ada kejadian lucu nih. Dia pernah kebawa mainan anak kecil gitu. Pas gue lihat dan gue nanya, mainan siapa itu mbak? Dia pun bilang, oh ini mainan tetangga aku yang main ke rumah kemarin mbak. Pernah juga nih Mbak Tania bawa boneka kecil gitu, yang kalau dipencet ada suara papa, mama gitu. Pas gue lihat dan spontan bilang, ih lucu. Dia langsung buru-buru masukin boneka itu ke tasnya dan bilang, aku seneng koleksi boneka kayak gini sama mainan anak-anak gitu deh mbak. Hah? Sumpah aneh banget ya gak sih? Ya emang ada sih yang kayak gitu, jadi kolektor mainan. Mending kayak action figure gitu. Tapi ini mainan anak bayi yang gak bisa dimainin sama orang dewasa cuy. Bener-bener di luar prediksi BMKG deh tingkahnya. Hingga suatu hari ketika kita mau dinas di luar, kita tuh naik mobil kantor plus drivernya. Tujuan gue mau ke bank, sedangkan dia mau ke kantor jam sostek. Tiba-tiba driver kantor bilang gini, Mbak Tania, kalau pulang kerja kenapa masnya nunggunya di ujung? Jauh loh itu mbak. Dia tiba-tiba pucet dan gelisah. Padahal respon gue ya biasa aja. Paling juga pacar kan pikir gue. Terus nih, ada selentingan lain yang beredar kalau Mbak Tania ini udah menikah dan punya 1 anak. Padahal di data karyawan dia menyebutkan dan tercatat kalau dia single. Karena masih menduga-duga ya kita biasa aja. Pernah nih, suatu hari Mbak Tania izin dadakan buat pulang cepet. Kita sebagai teman kantornya nanya dong apa yang terjadi. Mukanya tuh panik dan lemes soalnya. Katanya ibunya tuh jatuh sakit dan harus nemenin di ruang IGD.
Dan atasan tuh nawarin buat nganter ke RS pakai supir kantor. Mbak Tania nolak dengan dalih pengen naik ojek online biar cepet sampai ke RS katanya. Atasan pun nyuruh driver untuk ngebuntutin Mbak Tania. Atasan khawatir kenapa-napa dan takutnya Mbak Tania butuh bantuan mobil. Jadi driver bisa standby dekat dengan Mbak Tania. Ternyata Mbak Tania bawa anak sama si cowok yang sering antar jemput yang dilihat driver. Pas sampai rumah sakit, driver turun dan nanya ke bagian administrasi. Ternyata itu anaknya Mbak Tania. Driver pun laporan apa yang dia lihat tadi ke atasan dan izin balik ke kantor lagi, soalnya mau ada tugas lain kan. Atasan gue kaget banget. Kok kenapa harus bohong ya? Kan jadi menghilangkan kepercayaan dari rekan kerja dan atasan jadinya. Di kantor gue, di setiap lowongan untuk posisi bagian operator, emang diutamakan yang belum menikah. Tapi gak menutup kemungkinan juga untuk yang udah menikah pun bisa diterima. Sedangkan untuk posisi staff, single atau menikah bukan sebuah masalah. Asal memenuhi kriteria dan kompeten, ya pasti diterima lah. Kabar burung semakin kenceng dan Mbak Tania semakin menjauh. Sampai suatu hari Mbak Tania mau dikasih surat peringatan ketiga yang artinya auto PHK. Padahal dia baru 4 bulan kerja bareng gue. Gue shock banget. Usut punya usut nih. Ternyata supervisor bagian rekrutmen sempat nanya langsung ke Mbak Tania soal status pernikahannya, soal kebenaran identitas dan rumor yang beredar. Nah, di sanalah Mbak Tania mengakui bahwa dia sudah menikah dan punya 1 anak. Alasan dia mengaku single karena takut nggak diterima dan menurut dia ngerasa lebih gampang dapat pekerjaan kalau ngaku single. Sedangkan dia dalam posisi kepepet dan butuh banget pekerjaan ini. Nah, dari sini nih teman-teman pun jadi sering nyindir gitu pas lagi makan siang di pantry. Atau saat diskusi sama teman-teman, tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu. Duh, aku mau izin nengok ortuku yang dirawat nih. Aku izin pulang cepet ya. Mbak Tania kesel dan lari ke kamar mandi. Gue ngikutin dia dan ternyata Mbak Tania nangis sampai sesegukan. Padahal perusahaan kami sebenarnya cukup fleksibel soal status. Banyak kok teman-teman kantor yang tadinya melamar dengan status single, tiba-tiba sebulan kemudian mengajukan perubahan data setelah menikah dan punya anak. Buat perusahaan, hal kayak gini tuh bukan masalah besar. Di kontrak kerja pun yang disebutkan cuma ketentuan soal tanggungan asuransi kesehatan, bukan status pernikahan. Supervisor gue sebenarnya udah pasang badan untuk Mbak Tania ini. Bagaimanapun kinerjanya bagus. Tapi bagian rekrutmen keburu kesel karena merasa dibohongi dan dikibulin sama staf HR sendiri. Mana yang tahu kejadian ini mulanya dari departemen lain pula. Jadi bakal ada isu dia kena PHK dalam waktu dekat kalau dia nggak melakukan perubahan data. Tapi supervisor kita baik banget. Dia maju buat ngebela Mbak Tania dalam kondisi ruwet ini. Dia ngusahain Mbak Tania untuk tetap bisa kerja di perusahaan asalkan Mbak Tania segera update data karyawannya. Balik lagi nih, nyari karyawan yang berkompeten. Wah, geledek dari mana? Balik lagi nih, nyari karyawan yang berkompeten dan mudah beradaptasi dengan pekerjaan. Emang susah-susah gampang di era sekarang. Toh selama ini kerjanya gak ada yang terbengkalai, apalagi sampai di backup sama teman lain kan. Sejak kejadian ini, Mbak Tania sekarang udah happy, udah bisa diajak nongkrong. Dan teman-teman kantor pun gak mempermasalahkan kejadian kemarin. Pernah nih ada kondangan teman kantor, dia memperkenalkan suami dan anaknya yang lucu itu ke kita-kita. Tim HR paham dan jadi lebih suportif dan terbuka terhadap karyawannya untuk evaluasi. Peraturan baru terkait kualifikasi hiring ke depannya juga dituliskan dengan jelas. Diperbolehkan yang menikah asalkan sesuai dengan kualifikasinya. Konflik ini jadi titik perubahan Mbak Tania, baik dengan atasan maupun ke kami. Wah, dengan geledek. Baik dengan atasannya maupun ke kami, teman-temannya. Dia juga berhasil membuktikan diri dan terus berkembang di pekerjaannya ini. Pengalaman ini membuatnya menjadi lebih bijak, menghargai pentingnya kejujuran, dan keberanian memperbaiki diri. Mbak Tania pun dapat promosi jabatan atas kerja kerasnya setelah kejadian ini. Sampai sini akhir cerita gue. Gue pamit dulu ya. Dah.
Hai, udah mulai ya? Halo, kenalin, gue Eca. Gue sekarang lagi tinggal di Semarang, karena lagi kuliah di salah satu univ di sini. Hari ini gue akan membawakan cerita yang menarik nih buat kalian. Siapin cemilan dan minuman favorit kalian ya. Yuk, nonton! Gue jelasin dulu sedikit. Mungkin semua orang kalau cuma lihat sekilas tentang keluarga gue, oh, broken home ya? Ya emang, ini malah udah bukan broken lagi cuy, tapi tercerai-berai. Cuma, siapa sangka kalau orang tua gue tuh udah ada 6. Iya, lo gak salah denger. Beneran, ada setengah lusin guys emak bapak gue. Setiap orang tua gue itu punya sebutan sendiri-sendiri, yaitu mama, ayah, papa, tante, bude, pak de. Nah, bingung kan lo? Jadi gini, mama ini orang tua yang emang tinggal sama gue dan ngerawat gue dari kecil. Dan papa adalah suami mama yang pertama. Sedangkan ayah adalah suami kedua mama. Mama sama papa dulu cerai waktu gue masih TK karena papa selingkuh. Habis itu, mama nikah lagi sama ayah pas gue kelas 5 SD. Nah, tante adalah istri papa yang baru, alias selingkuhannya. Tante ini nggak pernah gue anggap ibu, bahkan sampai sekarang. Sebelum ke inti ceritanya, gue ada cerita lucu nih. Zaman waktu SMA, dulu waktu pelajaran agama, guru gue pernah nanya kayak gini di kelas. Kalau disuruh milih, kalian mau orang tua mana dulu yang meninggal? Ibu atau bapak? Orang waras pasti akan jawab, gak bisa milih pak, sayang mereka berdua soalnya. Dan ya emang bener sih, kebanyakan temen gue semuanya jawabnya kayak gitu. Tapi pas pertanyaan itu ditunjukkan ke gue refleks langsung jawab, papa aja deh. Ya guru gue cuma ketawa sih setelah denger jawaban gue itu. Mungkin dia ngira gue cuma bercanda kali ya, atau karena emang gue lagi bete aja sama papa gue. Padahal sih enggak. Sialnya ya buat apa papa ada? Gue juga masih ada ayah yang selalu ada. Papa kontribusi apa emang di hidup gue? Ya, kasarnya sih gitu. Tapi ini nggak untuk ditiru ya guys ya. Nah, dari semua orang tua gue yang tadi gue sebutin, ada bude sama pak de kan? Nah, itu yang mau gue ceritain. Siapa sangka, ternyata sepupu yang selalu dibilang mirip banget sama gue tuh ternyata kembaran gue. Aneh banget kan? Dan kenapa gue baru taunya sekarang? Gini awal mulai ceritanya. Waktu itu, gue kebetulan lagi liburan di daerah Jabodetabek ke rumah sepupu gue yang namanya Era. Kita dari dulu nih emang deket banget guys. Jadi sering main bareng. Waktu itu kita masih SMP. Cuma gue sama dia beda angkatan. Karena dulu HP gue butut banget sampai gak bisa buka IG. Jadi gue suka numpang kan di HP dia. Nah, pas mau login, dia nanya dong password IG gue apa. Gue kasih tau lah. Kurang lebih gini. Passwordnya kota A0000. Pokoknya password IG gue tuh kombinasi kota lahir sama tahun lahir gue. Nah, si Era nih kaget banget. Terus dia ketawa dan bilang, apaan anjir kota A, bukannya lo lahir di kota B? Terus gue sahutin, sejak kapan? Gue emang orang kota B, tapi gue lahir di kota A, jir. Dia makin kaget dong. Hah? Berarti gak cuma tanggal, bulan, dan tahun lahir yang sama? Kota juga? Seriusan nih? FYI, dulu emang sebelumnya kita udah sama-sama tahu tanggal lahir masing-masing. Dan waktu itu kita cuma mikir lucu-lucuan aja karena lahir di tanggal dan bulan yang sama. Tapi setelah kita tahu kalau ternyata kita lahir di tanggal, bulan, tahun, dan bahkan kota yang sama, kita jadi ngerasa janggal. Kita sekolah beda angkatan karena gue telat aja pas masuk SD. Makanya dia ada di angkatan atas gue. Kejanggalan ini terus berlanjut sampai gue pernah nemu chatan Mam Bude waktu itu. Isi chatannya tuh kurang lebih kayak gini. Mama nanyain ke Bude, si kembar lagi apa mbak? Terus Bude jawab, jangan bilang si kembar dong. Setelah mendapatkan penemuan baru ini, gue langsung ceritalah ke si Era. Kita makin bertanya-tanya, speechless juga. Kayak, kok bisa sih? Tanya nggak ya? Aneh banget sih ini. Sampai setiap lagi kumpul lebaran, kalau ada yang bilang kita mirip, gue sengaja aja ngomong sarkas kayak, duh, sepupuan tapi bisa mirip banget ya kita. Jangan-jangan kembar terpisah kali ya kita.
sambil sedikit bercanda, sikut-sikutan sama si Era. Terus mereka cuma respon kayak, ngomongnya bener jangan gitu. Kita berdua pokoknya sama-sama greget banget. Sampai berusaha nanya ke sepupu-sepupu lain. Siapa tahu mereka tahu sesuatu. Tapi katanya mereka juga gak tahu apa-apa. Sampai akhirnya, waktu kita sama-sama SMA, gue sama Era ini janjian. Udah deh, Cak. Kayaknya mendingan kita tanya langsung aja ke mereka. Daripada penasaran gak jelas kayak gini. Nyari tahu sendiri juga kita clueless kan? Akhirnya, setelah berpikir panjang dan menyiapkan mental supaya kuat menghadapi kenyataan yang selama ini disembunyiin orang tua kita, gue sama Era janjian. Malam ini kita akan nanya ke orang tua masing-masing. Rasanya hari itu waktu lama banget jalannya. Dari pulang sekolah, gue udah mondar-mandir di ruang tamu. Latihan ngomong dan nanya ke nyokap gue, supaya beliau mau jelasin semuanya. Gue sampai sediain note kecil buat hafalan bejir. Tangan udah keringet dingin bukan main. Makin deket sama jam pulang kerja nyokap gue makin deg-degan. Sampai akhirnya, nyokap gue pun pulang. Gue pelan-pelan nyamperin nyokap gue dan bilang, "Mah, aku pengen nanya sesuatu, tapi janji jangan marah ya." Tapi nyokap gue malah bilang, "Besok aja deh, mama lagi capek banget nih. Moodnya lagi jelek." Gue sempet diem sebentar, kecewa dikit sih. Tapi daripada nanya sekarang, terus kena semprot kan? Jadi mending cari aman aja. Gue okein deh tuh omongan nyokap gue. Besoknya, si Era udah chat gue marah-marah. Tai lah! Gue benci banget, benci. Gue yang masih gak tahu apa-apa ya bingung lah. Lu kenapa cuy? Tapi jarak waktu dia balesnya lama banget. Udah gitu, masih ngomel-ngomel mulu lagi. Gue kan jadi makin khawatir. Tapi akhirnya, dia ceritain semuanya. Katanya semalam, dia udah nanya ke orang tuanya. Katanya obrolan mereka serius banget waktu itu. Kurang lebih kayak gini. Era nanya, "Ma, Pa, jawab jujur. Aku sama Eca kembar apa enggak?" Pade gue yang ditanya bukannya langsung jawab aja, malah cuma bilang, "Kenapa emangnya?" Si Era yang kesabarannya setipis tisu dibagi 7 itu langsung ngegas dong. "Ya tinggal jawab aja sih, Pak." Akhirnya dijawablah sama bude gue. Katanya gini, "Iya, kalian kembar sayangku. Udah kan?" Bangke! Pantes aja si Era ngomel-ngomel. Ternyata bener aja dong. Selama ini tuh gue dan Era kembar. Terus si Era nanya lagi ceritanya. Ya, terus kenapa pakai dipisahin sih? Terus nyokapnya Era, yang ternyata ibu gue juga ini, jawab, "Nggak dipisah kok. Kalian kalau lebaran juga ketemu kan? Kayak mama sama Om Opi." Om Opi ini pak de gue yang lain, alias kembarannya bude gue juga. Gue makin pusing aja nih sama silsilah keluarga ini. Terus si Era jawab lagi, "Ya nggak bisa gitu dong. Emang mama sama Om Opi dipisah dari kecil?" "Enggak kan? Mama sama Om Opi pisah kan karena emang udah berkeluarga. Nggak adil kalau dibandinginnya sama aku dan Eca. Kenapa nggak bilang aja sih dari dulu?" Drama banget hidup gue. Astaga. Bisa-bisanya baru tahu kalau sepupu gue ternyata kembaran gue. Nah, lanjut. Si bude jawablah, "Kamu belum cukup umur untuk tahu hal kayak gini sayang." Era yang denger jawaban itu langsung bete. Iyalah, gue jadi dia juga lempar Monas ke angkasa. Dan hebatnya lagi, abangnya Era ini juga gak tahu kalau ternyata adiknya punya kembaran. Nah, gimana kalau dari sisi gue dan mama? Di hari berikutnya, gue minta mama buat ngobrol berdua aja di ruang keluarga. Ayah soalnya hari itu udah berangkat kerja. Jadi, sisa kita berdua. Gue tanpa babi bu, langsung aja nembak mama dengan pertanyaan, "Mah, aku kembar ya sama Era?" Mama sempat diem sebentar. Terus minta gue buat lebih deket ke beliau. Dan dia meluk gue. "Iya sayang, kamu kembar. Kenapa? Udah penasaran dari lama ya?" Gue mau nangis saat itu. Gue bilang, "Kenapa mama gak bilang dari awal, Mah?" Dan jawaban mama tuh sama banget kayak ibunya Era. Katanya gini, "Kamu belum cukup umur sayang. Mama takut kalau dulu mama bilang kamu bakal kesel. Sekarang kan kamu udah lebih dewasa. Ya udah mama baru bilangnya sekarang. Maafin mama ya." Dan setelah hari itu, gue udah gak pernah nanya lagi. Gue bahkan gak tahu kenapa dipisah. Soalnya setelah obrolan hari itu, gue sama mama nangis karena terbawa suasana. Bahkan gue juga masih manggil orang tua biologis gue tuh Bude Pak De. Kenapa gak manggil mama papa juga?
Nggak semudah itu sih untuk ngubah kebiasaan lama. Karena dari kecil juga gue udah biasa sama mama. Walaupun Bude Pade itu orang tua biologis gue, tapi yang ngurus gue dari kecil ya mama dan ayah gue. Kenyataan ini emang gak mudah buat dihadapi, tapi pelan-pelan gue mulai terbiasa. Walaupun kadang pas kumpul lebaran, gue suka ngerasa canggung juga sih kalau ketemu Bude sama Pak De. Tapi ternyata setelah kejadian ini, gue malah dapet cinta kasih yang lebih banyak lagi. Gue jadi bisa lebih sering main bareng sama Era. Kita jadi lebih deket dan lebih seru aja. Ya walaupun namanya juga saudara, pasti ada juga sih berantemnya. Tapi itu gak bikin kita pisah kok. Pesan gue buat temen-temen, ada kalanya hidup ini penuh dengan kejutan dan drama yang gak bisa kita prediksi. Tapi bukan berarti kita harus menyalahkan keadaan. Pelan-pelan kita harus belajar untuk menerima dengan ikhlas apa yang sudah terjadi di hidup kita. Semoga teman-teman semua yang hidupnya juga banyak drama kayak gue bisa melaluinya dengan semangat ya. Sekian dari gue. Tunggu cerita lainnya ya. Bye-bye. Passwordnya Kotao. Kalau ternyata kita lahir di tanggal, bulan, tahun. Nggak adil kalau dibandinginnya sama aku dan Era. Eca. Pesan gue buat temen-temen yang semangat. Hidup adalah anugerah. Anjay. Gue suka iri deh sama orang yang keluarganya tuh adem ayem aja, yang bisa diajak seru-seruan atau sekedar cerita sehari-hari gitu. Kalau kata orang mah, keluarga cemara. Sebelum cerita panjang kali lebar sama dengan luas, kenalan dulu kali ya biar sayang. Uhuy, halo kak, gue Caca. Tapi bukan Caca Marica Hey ya. Kali ini gue mau ceritain tentang pengalaman hidup saat gue masih kecil. Dan pengalaman ini sama sekali gak bisa gue lupain sampai hari ini. Seperti yang sering kita dengar, rumah yang nyaman menjadikan anak punya mental yang stabil. Nah, sayangnya rumah gue sendiri gak bisa dikatakan nyaman. Awal cerita ini bermula dari papa gue yang kena PHK dari kantornya dan selingkuh sama perempuan lain. Padahal kehidupan gue sebelumnya baik-baik aja. Gue selalu dapet apa yang gue mau. Dan sering jalan-jalan juga sama mama papa. Tapi setelah mama tahu kalau papa selingkuh dan udah jadi pengangguran, akhirnya mama milih buat cerai. Saat itu gue ikut tinggal bareng sama mama. Dan usia gue masih 11 tahun. Selama mama dan papa pisah, mama lumayan kesulitan tuh dari segi ekonomi. Karena penghasilan dari pekerjaannya kurang nutup untuk biaya hidup sehari-hari dan pendidikan gue. Tapi entah kenapa, setiap gue ada kebutuhan, mama selalu ada aja caranya buat nyediain semua itu. Sampai suatu hari, gue lihat mama lagi chatan sama seorang kakek-kakek. Kenapa gue tahu itu kakek-kakek? Karena dari gambar profilnya tuh foto muka dia lagi selfie. Singkat cerita, kita pergi untuk ketemu sama si kakek ini. Sebut aja namanya Goni. Bodo amat lah, biar kayak karung Goni lah tuh kakek-kakek. Sebel banget gue soalnya kalau inget dia. Nah, kita ketemu di salah satu mall gitu, buat makan bareng. Dengan posisi duduk, gue diapit sama mama di sebelah kiri gue, dan si aki-aki ini di sebelah kanan gue. Sepanjang hari itu, mereka ngobrol kayak biasa setelah makan. Tapi, si aki-aki ini kadang megang-megang paha gue. Sebenarnya gue ngerasa agak risih dari situ. Tapi gue pikir, ya mungkin dia cuma lagi keinget aja sama cucunya kali ya. Jadi gue gak ngerasa curiga yang terlalu gimana-gimana. Dia juga baik sih, karena pulangnya gue dikasih coklat. 2 hari kemudian, gue datang ke wisuda tante gue. Dan setelah hari itu, mama ngajak gue lagi nih buat ketemu sama si kakek. Hari itu gue lagi pakai dress yang dibeliin bokap gue. Dressnya cantik banget. Dan gue lagi suka banget pakai baju itu. Dressnya itu panjangnya sebawah lutut. Dan menurut gue masih sangat sopan sih untuk dipakai anak usia 11 tahun. Waktu itu kita mau pergi ke suatu tempat pakai mobil. Dan biasanya si kakek ini duduk di depan, mama yang nyetir dan gue di jok belakang. Tapi kali ini si kakek udah lebih dulu duduk di jok belakang. Dan entah kenapa si mama nih tiba-tiba punya alasan buat pergi dulu. Terus ninggalin gue cuman berdua sama si kakek ini di dalam mobil. Ya udah tuh, gue sama dia akhirnya nunggu mama duduk sampingan di dalam mobil. Gue agak merasa ganjel sih sebenarnya. Karena si kakek ini tuh dari awal senyum-senyum terus. Terus dia basa-basi lah.
bilang katanya dress gue bagus dan nunjuk bunga yang ada di dada gue. Tapi lama-lama tangannya dia kurang ajar woy. Tiba-tiba dia pegang dada gue coba dan berusaha buat nyium gue di bibir. Gila, gimana gue gak shock coba? Badan gue nge-freeze dan gue bingung banget sama apa yang sedang terjadi. Secara gue baru usia 11 tahun waktu itu. Gak lama kemudian nyokap gue datang. Si kakek langsung ngelepas badan gue dan seolah gak terjadi apa-apa. Saat itu gue takut banget. Gue mau cerita tapi gak tahu gimana cara gue nyeritainnya. Dan gue takut mama gue gak percaya. Terus masih di hari yang sama, kita pergi ke mall dan dia beliin gue HP hari itu. Posisi duduk kita masih sama. Dia masih di jok belakang dan sampingan sama gue. Karena di jok sebelah supir lagi penuh sama barang belanjaan yang kita beli di mall tadi. Kita mampir dulu tuh ke suatu tempat waktu itu. Dan entah kenapa mama beralasan lagi mau turun buat beli ini itu. Yang gue juga gak tahu deh tuh dia mau beli apa saat itu karena pikiran gue udah berantakan banget. Gue bilang ke mama, gue mau ikut. Tapi mama malah marahin gue. Katanya harus nemenin si kakek. Kasian kalau orang tuanya ditinggal sendiri. Gue takut banget. Tapi mama gak mau kalah. Dia gak mau tahu, pokoknya gue harus tetap di mobil. Pas mama mau pergi, si kakek malah ngelus kepala gue. Katanya gini, gak apa-apa ya Cak. Mama cuman sebentar kok. Caca di sini aja temenin kakek. Terus tangannya turun ke pundak dan meremas tangan gue. Karena gue gak berhasil bikin mama bawa gue pergi dari mobil itu dan masih gak tahu gimana caranya gue cerita soal kejadian sebelumnya, akhirnya dengan terpaksa gue tetap di dalam mobil itu. Tangan si tua bangka itu masih megangin gue. Dan kali ini tangan dia mulai masuk ke dalam baju. Terus megang-megang bagian tubuh gue yang gak boleh dipegang. Gue nge-freeze waktu itu. Gue bener-bener gak tahu harus ngelakuin apa. Gue berusaha buat berontak, tapi tenaga dia masih lebih besar daripada gue. Dan dia ngomong kayak, dikit doang kok ini. Terus dia juga nyuruh gue buat pegang celananya. Yang, ya kalian tau lah arahnya kemana. Rasanya saat itu gue kayak pengen meledak, pengen marah, takut, dan merasa jijik. Akhirnya pulang-pulang, gue nangis sejadi-jadinya. Gue ngerasa bersalah banget. Karena gue gak bisa ngebela diri gue sendiri. Gak bisa ngebebasin cengkraman orang tua itu sendiri. Gue juga merasa kotor dan jijik sama badan gue sendiri. Tapi gue juga ngerasa gak boleh ada orang yang tahu saat itu. Karena gue ngerasa itu adalah aib. Sampai akhirnya, waktu itu kita pergi ke rumah nenek. Dan ketemu sama tante gue yang habis wisuda. Tante gue ini tiba-tiba kayak mengendus seolah nyium sesuatu. Kok kayak ada bau aki-aki sih? Kata dia gitu. Terus dia endus lah satu-satu keponakannya. Dan akhirnya dia nemu, ternyata sumber baunya itu dari gue. Di saat waktu kosong, sepupu dan adik-adik gue semua lagi pada main. Tapi gue sendiri gak ikut. Dan cuman duduk aja bengong sendiri. Si tante nyamperin gue. Dan dia nanyain, kamu kenapa? Kok gak ikut main? Lagi ada yang dipikirin? Habis dimarahin mama ya? Kata dia bercanda. Tapi gue gak ketawa. Dan mungkin dia malah ngeliat gue kayak mau nangis. Akhirnya kita pindah ke tempat sepi, dimana cuma ada gue dan tante doang di sana. Terus pelan-pelan, sambil nahan nangis, gue ceritain semua kejadian sama si aki-aki itu ke tante gue. Si tante langsung shock dong, dan bilang kalau apa yang dilakuin sama si kakek itu keterlaluan. Akhirnya dia langsung nyamperin mama gue, dan ceritain semuanya. Mama langsung nangis dan meluk gue. Terus minta maaf, karena dia ngerasa lalai udah gak bisa ngejagain anaknya dengan baik. Dia bilang, dia juga gak kepikiran kalau si kakek bisa melakukan hal seperti itu. Mama mengira kalau selama ini si kakek baik ke keluarga kita cuman karena dia keinget sama anak perempuannya yang ada di kampung. Tapi ternyata enggak. Dan sebagai ganti dari semua bantuan yang udah dikasih kakek ke keluarga kita, itu rusaknya mental gue karena udah diperlakukan tidak senonoh sama si kakek itu. Besoknya, mama langsung ribut sama si kakek dan balikin semua barang yang pernah dikasih kakek itu ke dia. Terus kita putus kontak sampai sekarang. Gak tahu deh tuh, si kakek bejat itu masih hidup atau enggak. Jujur gue sedih banget. Karena saat kejadian itu, gue lagi pakai dress yang dibeliin papa. Dan setelah kejadian itu, sekalipun gue udah gak pernah nyentuh dress itu lagi. Padahal dulu gue suka banget sama dress itu. Gue merasa sangat jijik sama diri sendiri. Karena badan gue udah dijamah sama orang lain tanpa keinginan gue sendiri. Dan gue gak mau keluar ketemu laki-laki selama beberapa bulan setelah kejadian itu. Setelah tumbuh besar, gue baru sadar kalau kejadian kayak gini itu bukan aib dan perlu banget diceritain ke orang terdekat, bahkan dilaporkan ke pihak berwajib. Dan perasaan jijik ke diri sendiri itu juga seharusnya nggak perlu, karena sebenarnya kita adalah korban. Saran gue buat orang tua di luar sana,
tolong jaga baik-baik anak kalian. Tetap berada di jarak pandang yang aman. Karena kita nggak tahu potensi bahaya apa yang ada di sekitar mereka. Dan siapa yang bisa melakukan itu ke mereka. Dan buat semua survivor kasus pelecehan, kalian wajib lapor dan gak usah merasa malu. Karena kita adalah korban. Dan itu bukanlah aib. Segitu aja cerita dari gue. Stay safe and sound guys. Bye-bye. Dadah. Eits, jangan heran ya kenapa kita mirip. Soalnya kita ini kembar identik. Kenalin, nama gue Nara. Saudara kembar gue namanya Naila. Kita ini dari kecil udah kayak magnet. Kemana-mana lengket banget. Soalnya kalau jauhan dikit tuh kayak nggak bisa. Bahkan dari kesukaan makanan, selera baju, musik favorit, semuanya selalu sama. By the way, meskipun kita saudara kembar, gue tuh kakaknya Naila. So, gue ngerasa gue punya wewenang lebih buat ngejagain si Naila. Jadi, kalau ada yang berani ngusilin Naila, ya urusannya sama gue. Oh iya, meskipun kita kembar, bukan berarti semuanya positif dan lancar-lancar aja ya. Pasti ada aja berantemnya. FYI, dari kecil sampai SMP kelas 1, kita tuh sekamar terus. Tapi semenjak kita pernah suka satu cowok yang sama, alias rebutan, akhirnya setelah kejadian itu Naila ngambek dan request ke nyokap bokap buat misahin kamar kita. Dari kejadian itu, gue lebih aware lagi soal percintaan. Sebisa mungkin kita nggak dalam satu radar yang sama. Beranjak ke masa SMA, masa yang katanya dipenuhi romansa cinta dan keseruan remaja, gue sama Naila kebetulan beda sekolahan guys. Ini bukan karena ribut-ribut ya, emang kita berdua punya pilihan sekolah masing-masing aja. Anggap aja gue sekolah di SMA pagar biru, sedangkan Naila di SMA pagar merah. Nah, enak jadi anak kembar tuh selalu ada partner curhat. Yap, luckily kita berdua udah punya pacar tanpa drama rebutan cowok lagi. FYI, pacar gue namanya Sinyo, dia kakak gue. Perawakannya sih manly banget. Tinggi, brewok tipis, rambut pendek keriting. Ya, anak basket abis lah setelannya. Nah, kalau Naila, pacarnya tuh teman sekelasnya dia. Namanya Miki. Tipikal cowok yang gak tinggi sih. Tapi menurut gue cukup manis kok. Rambutnya kayak opa-opa Korea gitu. Terus kacamataan pula. Meskipun kita saling kenal pacar masing-masing, di real life-nya mah kita nggak pernah ketemu bareng berempat dalam satu waktu yang sama. Paling-paling misal cowok gue si Sinyo antar jemput gue buat nongkrong. Atau sebaliknya. Dari sini udah kebayang kan gimana urusan percintaan kita berdua? Yap, berusaha masing-masing biar nggak kayak dulu lagi. Sampai suatu ketika, Naila tuh sakit demam dari hari Jumat malam sampai Minggu malam. Nah, yang bikin gawat tuh besok Seninnya dia ada kegiatan pemilihan OSIS. Yang mana si Naila itu nyalon jadi wakilnya, jir. Entah ide dari mana, gue nyeplos gini aja tanpa mikir. Ya udah deh Nay, besok gue ke sekolah lo pas pemilihan OSIS buat gantiin lo. Gimana? Respon Naila saat itu langsung masang muka cengok. Dia kayak ragu gitu sambil ngomong gini. Tapi ini ada speech-nya loh. Kan gue calon wakil ketua OSIS. Jadi gue bakal nyampein vis. Terus gue potong. Stop. Udah gak usah lu jelasin. Biar gue aja yang urus. Terus Naila nanya lagi dong. Lah, terus sekolah lu gimana jir? Bolos. Dan gue cuma cengar-cengir kebingungan. Ya mau gak mau gue bolos sih. Ya hitung-hitung sesekali lah bolos sekolah sehari demi saudara kembar gue. Kan bukan masalah yang besar. Singkat cerita, pagi harinya gue pergi ke sekolah Naila. FYI, sebelumnya gue juga udah di-brief nih sama si Naila. Mulai dari harus ngomong apa aja, teman-teman kelasnya siapa aja, dan siapa aja nih gurunya, biar nggak ketahuan. Berhubung pemilihan OSISnya itu setelah jam istirahat kedua, mau nggak mau gue ngikutin pelajaran di kelasnya Naila. Ya sama aja sih, namanya juga masih sama-sama SMA kan. Bedanya tuh di suasananya. Beda banget deh pokoknya sama kelas gue, sekolah gue. Beda deh. Awalnya semua terlihat biasa-biasa aja. Tapi kan cowoknya Naila alias si Miki sekelas. Dari tadi dia kayak ngeliatin gue dari atas sampai bawah. Gue berusaha jaga jarak karena takut penyamaran gue terungkap. Nah, pas jam istirahat pertama, gue sih milih ngehindarin keramaian ya. Takut salah ngomong soalnya. Tanpa diduga-duga, si Miki tahu-tahu duduk di samping gue. Terus dia langsung nyeletuk. Lu Nara kan? Bukan Naila. Gue auto diem 1000 bahasa untuk sesaat. Tapi tetap kalem dan jawab. Dih, sama pacar sendiri aja masa gak kenal sih? Terus si Miki ngomong sambil bisik-bisik kayak gini. Udah deh, gue tuh tahu Naila dari parfumnya. Apalagi dia selalu pakai kacamata. Tenang aja, gue bakalan diem kok.
Ya, akhirnya gue cuma ngangguk sambil senyum tipis aja deh. Singkat cerita, proses pemilihan ketua OSIS sama wakil ketua OSIS berjalan lancar. Speech gue juga oke kok. Sayangnya gue kalah tipis sama paslon lain. So, gue jelasin deh ke Naila. Iya. Dan respon dia fine-fine aja. Soalnya dia juga udah tahu kalau paslon lain tuh emang susah buat dikalahin. Nah, ini nih awal mula kerandoman terjadi. Tiba-tiba Miki follow IG gue. Ya gue bingung dong. Ya udah deh. Akhirnya gue follow back aja. Gak berselang lama, malah dia chat gue duluan. Ya gue sih tanggepin seadanya ya. Soalnya gue gak ada apa-apa juga sama dia. Toh obrolannya cuma nanyain kenapa Naila gak masuk dan digantiin gue. Tapi lama-kelamaan obrolan kita nyambung banget woy. Sampai-sampai si Miki ngide ngajak double date. Gue sama Sinyo, Naila sama Miki. Kita berempat akhirnya double date beneran deh. Disinilah momen keakraban kita. Cuman nih ya, salahnya gue tuh kelewat akrab sama Miki. Sampai Naila nyadar gue kayak ada something ke dia gitu. Bahkan cowok gue si Sinyo masa muka kayak bete. Sepulang dari double date itu, gue kena kuis dadakan dari cowok gue via chat. Plus, ceceran pertanyaan Naila pas di rumah. Gue jadi kelabakan dong. Akhirnya, ya gue coba untuk jelasin dengan baik-baik. Ini semua terjadi begitu saja, murni karena iya nyambung aja gue sama si Miki. Bukannya marah. Si Naila malah random ngide hal yang gak masuk akal. Kan Miki kayaknya demen tuh sama lu. Gimana kalau gue jalan sama Sinyo? Toh, hitung-hitung gantian lah. Awalnya gue tolak ide dia sih. Kayak ada perasaan gak ikhlas gitu deh kalau kemarin gue jalan sama cowok gue. Tapi di lain sisi gue kayak ada magnet gitu juga ke si Miki. Akhirnya gue yain deh. Tapi dengan satu syarat, jangan sampai begituan deh pokoknya. Gak ikhlas gue kalau sampai kayak gitu. Singkat cerita, gue biarin Sinyo jalan sama Naila. Ya, awalnya sih Naila pakai alasan mau ngobrolin soal kedekatan gue ke Miki. Lama-kelamaan mereka lebih intens gitu. Mulai dari fit call, teleponan tiap malam, bahkan kayak tukeran pap. Padahal ke gue aja kagak pernah anjir. Sedangkan gue sama Miki ternyata ya malah kayak sebatas teman aja sih akhirnya. Ya, emang harusnya cuma temen ya. Dia kan cowok kembaran gue. Masa gue ngarep lebih sih? Jujur, di lain sisi, gue amat sangat cemburu ke Naila sama Sinyo. Dari sini gue sadar, gue udah salah dan egois di awal. Gue coba minta maaf dan ngobrol baik-baik ke kembaran gue. Dan responnya, eng. Dia sama Sinyo udah jadian woy. Dan Miki udah tahu, makanya dia kayak bingung juga. Dia juga gak mungkin milih gue ketimbang Naila. Karena ya nyatanya kecocokan kita sebatas teman ngobrol yang nyambung aja. Sialnya, Sinyo gak minta maaf atau ngobrol ke gue. Naila apalagi, dia kayak pengen nunjukin ke gue kalau dia bisa ngelawan balik dan dapetin apa aja yang dia mau. Dalam 2 bulanan hubungan gue sama Naila, meskipun serumah, tapi hubungan gue sama dia jadi gak baik. Ngobrol seadanya doang, karena cuma buat formalitas pas ada ortu aja. Jalan bulan ketiga, Sinyo sama Naila akhirnya putus. Terus kembaran gue nangis segukan dan meluk gue sambil minta maaf. Ternyata ide tukeran pacar tuh emang ide yang gak bener dan malah ngerusak hubungan persaudaraan kita. Gue sama Naila udah sama-sama dewasa. Kita jauh lebih terbuka dan gak aneh-aneh ngide hal konyol yang jadi bumerang ke hidup kita lagi.